Selamat datang di pemrograman bahasa C bagian keempat. Sekarang kita masuk ke konversi tipe data ya. Jadi kita sebelumnya sudah membahas tentang operator ya. Operatornya ada operan, ada yang binary operator yang ada operannya 2, atau unary yang operatornya cuma 1 ya. Nah, kalau operannya ada 2, saya akan di sini operan 1, terus kemudian operatornya di sini, kemudian ada operan 2. Nah, apa yang terjadi kalau di sini tipenya berbeda dengan yang di sini? Yang dilakukan oleh bahasa C adalah terjadi konversi tipe. Untuk apa? Untuk menyamakan tipe datanya ya. Misalkan integer ditambah float. Nah, ini akan terjadi operasi penjumlahan dengan dua tipe data yang berbeda. Maka yang dilakukan adalah konversi integer ini dikonversi menjadi yang lebih lebar ya. Integer sama float lebih besar float ya, jelas ya. Karena float ini daya tampungnya, kapasitasnya lebih besar, maka ini akan berubah menjadi float ditambah float ya. Kemudian kalau misalkan yang satunya lagi kecil, misalkan salah satunya adalah char dikalikan dengan operatornya perkalian dengan long, kayak yang char ini akan di-upgrade, dipromosikan ke long. Ya, kalau dari yang skala kecil, char ini kan hanya 1 byte ya, dinaikkan ke skala besar, long, misalkan 4 byte atau 8 byte, maka tidak akan ada terjadi kehilangan informasi ya, tidak ada loss information ya. Tapi sebaliknya, kalau dari long ke char, tentu akan ada kehilangan informasi. Ya, misalkan kita punya nilai, kita punya variable char, X, kita masukkan nilai 1 juta atau 10.000. Nah, ini akan terjadi kehilangan informasi ya. Karena X ini, char ini hanya 1 byte. Maksimum kalau unsigned dia cuma maksimum 255. Kalau signed dia plus 127 maksimum. Sedangkan kita assign nilai 100.000. Ya, maka akan terjadi istilahnya truncate ya, truncation. Akhirnya dipotong ya bitnya ya. Misalkan ini semua nilainya, bitnya di sini ya. Kemudian batasnya adalah 8 bit untuk char. Maka yang diambil adalah 8 bit yang terakhir ya. Sisanya ini akan dibuang. Jadi akan terjadi kehilangan informasi ya. Oke, terus ada juga yang disebut dengan casting ya. Casting ini adalah kita ingin mengubah satu tipe ke tipe yang lain secara eksplisit ya. Misalkan kita punya angka 3,5 ya. Kemudian kita bisa casting ke integer seperti ini ya. Integer 3,5. Yang terjadi akan berubah menjadi angka 3 ya. Karena kalau pecahan diubah jadi integer, maka bilangan pecahannya dibuang. Atau sebaliknya ya, misalkan kita bisa mengubah menjadi float. Variable X diubah jadi float. Terus kita tambahkan dengan suatu angka ya. Jadi satu variable baru. Nah, jadi X ini berubah jadi float, ditambahkan 5, kemudian nilainya diassign ke Y. Ya. Jadi formatnya untuk casting, masukkan tipenya di sini, pakai kurung, kemudian expression-nya di sebelahnya ya. Ekspresi ini bisa aja, apa aja ya, bisa nama variable, atau bisa operasi perkalian, penjumlahan, perkalian, apapun ya. Kemudian hasil ekspresi ini akan dikonversi menjadi tipe yang ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam contoh program ya. Ini ada satu program, seperti biasa kita gunakan replit.com. Yang pertama kita assign ke tipe data char ya, karakter CH dengan nilai 10.000 ya, nilainya 10.000. Nah, di sini kita jelas lihat bahwa char ini maksimum 255 kalau unsigned, kalau yang signed 127. Nah, apa yang terjadi kalau kita masukkan nilai yang lebih besar ya, 10.000. Kita coba jalankan. Oke, yang terjadi adalah nilai CH-nya jadi 16. 16 itu adalah dari 10.000 berubah jadi 16 itu adalah dia 8 bit terakhir dari angka 10.000 ini
adalah 16. Ya, jadi terjadi truncated ya, dipotong pas di 8 bit, 1 byte itu batasnya, sisanya dibuang ya, yang lebih di sebelah kirinya dibuang. Oke, sekarang kita assign CH ini karakter 8 ya, karakter 8. Ini beda dengan angka 8, ini adalah karakter 8. Kemudian ada, kita deklarasikan integer X, CH dikurangi karakter. Nah, ini di sini CH ini 8 dan ini 0. Jadi kita akan mengurangi karakter 8 dikurangi karakter 0. Nah, apa maksudnya karakter dikurangi karakter? Kalau angka dikurangi angka kan jelas ya. Kalau ini karakter 8 dikurangi karakter 0 ya. Seperti apa artinya A dikurangi B atau C ditambah D. Ya, ini artinya dalam bahasa C adalah karakter 8 ini punya kode integernya karena CH ini karena char. Char itu 1 byte integernya. Kode ASCII-nya dari angka 8 itu berapa? Kemudian kode ASCII dari karakter 0 itu berapa? Kemudian mereka dikurangkan jadi X. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, nilai CH itu 56. 56 itu adalah kode ASCII dari karakter 8 ini. Ya, kita lihat ASCII table di sini. ASCII table untuk angka 8 ya, karakter 8 di sini adalah 56 ya. Kemudian kalau angka 0 adalah 48. Jadi 56 dikurangi 48. Artinya adalah 8. Oke, 56 dikurangi 48 adalah 8. Itu maksudnya untuk apa artinya karakter dikurangi karakter, karakter ditambah karakter. Yaitu sebenarnya karakter itu dikonversi dulu menjadi sebuah angka integer, baru dia dioperasikan. Oke, lanjut. Untuk long, nah di sini kita lihat X adalah tipenya integer, sedangkan ini adalah L. Ada L-nya artinya apa? Kita udah bahas. Ini adalah long ya. Jadi ada dua tipe yang berbeda. Yang sebelah kiri yang X ini integer, yang ini long. Yang terjadi adalah yang lebih kecil dipromosikan menjadi yang di-upgrade ya. Dari integer diubah jadi long, kemudian hasilnya di-assign ke Y. Jadi nilai Y-nya adalah ini ya. 1 juta ditambah 8 ya. 1 juta 8. Oke, selanjutnya adalah apa yang terjadi kalau integer dioperasikan dengan float. Nah, yang terjadi adalah ini sekali lagi konversi tipe ya. Dua tipe yang dioperasikan ya. Satu tipenya integer, satu float. Kalau kita operasikan bersama, yang integer tadi di-upgrade ke float. Jadi ya, jadi X-nya tadi adalah terakhir adalah 8 ya, di-upgrade ke float jadi 8,0. Jadi kalau integer jadi float tinggal tambah 0 aja. Jadi disimpan ke W. Nilai W-nya adalah ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah contoh pemakaian konversi tipe yang namanya casting ya. Jadi X tadi kan integer. Nah, kalau kita tambahkan casting seperti ini, artinya integer tadi diubah menjadi float, kemudian dioperasikan dengan 5 dibagi float dari X. Disimpan ke W ya. W hasilnya ini. Hasil pembagiannya ya. 0,625 ya. Karena 5 dibagi 8. Oke, selanjutnya. Sekarang kita tahu W itu 0,625 ya. Kita tambahkan 3,14. Ya, W ini tipenya apa tadi? Float. Kemudian 3,14 ini adalah float. Jadi float sama float dioperasikan bersama, tidak terjadi konversi apa-apa ya. Tetap float. Nah, tapi di sini hasilnya kan X disimpan ke X. Padahal X itu adalah tipenya integer. Nah, apa yang terjadi kalau nilai float di-assign ke variable integer? Kita akan terjadi kehilangan informasi ya. Akan dihilangkan jadinya. Jadi W-nya ya 0,625 ditambahkan 3,14. Hasilnya X adalah 3. Ya. Sebenarnya kan hasil operasinya kan 3, berapa gitu ya. Karena 3,14 ditambah 0,625. 14, 3,7 atau 3,8 sekian.
karena diassign ke X, maka dikonversi menjadi integer. 3, sekian dikonversi menjadi integer, jadi 3. Maka kita lihat X sama dengan 3. Oke, lanjut contoh berikutnya. Sekarang X ditambah W. Ya, X itu adalah integer, W adalah float. X itu tadi 3, W kita tahu di sini 0,625. Jadi hasilnya adalah 3,625. Seperti biasa ya, karena ini integer ditambah float, maka integernya yang di-upgrade menjadi float. Bukan floatnya di-downgrade jadi integer ya. Tapi integer itu di-upgrade jadi float. Lalu hasilnya disimpan di Z. Z-nya adalah float ya. Selanjutnya adalah operator bitwise ya. Operator bitwise ini adalah operator untuk memanipulasi bit ya. Jadi contohnya kalau kita punya 8 bit ya. Kalau kita punya 8 bit 0001 1001, kita bisa manipulasi dengan cara menggunakan operator-operator ini ya. AND, OR, exclusive OR, complement atau geser kiri kanan ya. Ini contoh bitnya, misalkan dalam 8 bit kita gunakan operator AND ini biasanya untuk menyalakan, misalkan untuk mematikan bit ya. Contohnya, kalau kita ingin mematikan bit yang ini, maka kita harus AND-kan dengan bilangan yang hanya 0 di sini ya. 1, 1, 1, 0. Kemudian 1, 1, 1, 1. Kalau ini 2 ini kita AND-kan, hasilnya adalah bilangan semula dengan bit ini menjadi 0. Juga biasanya dipakai sebagai masking ya. Contohnya untuk net mask. Net mask ini untuk mematikan bit tertentu ya. Ya kalau di network kan kita tahu biasanya network masknya seperti ini. Ya berarti kalau kita AND-kan dengan ini 8 bit oktet terakhirnya di IP address itu berubah jadi 0. Karena di AND-kan dengan 0. Nah kalau OR ini gunanya biasanya untuk menyalakan bit tertentu ya. Ya lagi kalau kita punya contohnya ini ya. Bagaimana cara menyalakan bit ini? Di set jadi 1. Ya kita OR-kan. OR-kan bit yang posisi yang ini dengan angka 1. Sisanya kita OR-kan dengan seperti ini ya. Kalau kita OR-kan, maka bit ini jadi nyala jadi 1. Sedangkan bit sisanya nggak berpengaruh. Karena di OR-kan dengan 0 ya. Nggak ada pengaruhnya. Kemudian yang menarik sebenarnya adalah XOR. XOR ini, kalau dia sama, 1 XOR 1, hasilnya 0. 0 XOR 0, hasilnya 0. Ya, kalau dia sama, dia 0. Tapi kalau berbeda, jadi 1 ya. 1 XOR 0 atau 0 XOR 1. Ini beda, maka hasilnya adalah 1. XOR ini banyak dipakai untuk enkripsi. Enkripsi dan dekripsi ya. Enkripsi berbasis XOR ya. Itu yang paling banyak dipakai. Contohnya misalkan kita punya ini datanya ya di sini ya. Kita XOR-kan dengan sebuah key. Itu kan menjadi ciphertext ya. Ciphertext tadi kita XOR-kan balik lagi ke key akan kembali lagi menjadi ke bentuk semula. Tadi bentuk semulanya data di XOR dengan suatu kunci rahasia. Jadi terencrypt dalam bentuk ciphertext. Kemudian ciphertext tadi di XOR dengan key yang sama kan kembali lagi ke bentuk semula. Jadi dari sini ke sini adalah enkripsi, dari sini ke sini adalah dekripsi. Kalau di assembly kita juga ada trik untuk mengubah angka menjadi 0 ya. Misalkan kita X, XOR dengan X, hasilnya pasti 0. Karena dia di XOR dengan dirinya sendiri ya. Ingat kalau sama dia akan 0. Maka X, XOR X pasti 0. Atau kita bisa gunakan untuk swap variabel ya. Misalkan X isinya
5, Y isinya 10. Kita mau swap menjadi X-nya 10, Y-nya 5. Nah, kita bisa swap tanpa variabel ketiga, tanpa temporary variable ya. Seperti ini caranya, X sama dengan X XOR Y. Ya. Kemudian Y sama dengan X XOR Y juga. Kemudian X sama dengan X XOR Y. Nah, kalau kita jalankan ini kan udah swap. X-nya yang tadinya 5 jadi 10, yang Y yang tadinya 10 jadi 5. Oke, caranya untuk swap dua variabel dengan XOR seperti ini ya. Kalau kita lihat yang terjadi sebenarnya apa? Oke, di baris pertama X adalah hasil dari X XOR Y. Yang baris kedua, kita lihat di situ ada X XOR Y, tapi X-nya udah berubah jadi ini. Jadi kita taruh di situ X XOR Y, kemudian ada XOR Y lagi kan. Ini yang baris yang kedua ya. Ini atau sama dengan X XOR Y XOR Y. Ya, saya hanya mengubah asosiasinya ini, kasih kurung ini. Ingat kalau Y XOR Y artinya 0 ya, sama seperti ini ya. XOR dengan dirinya sendiri akan 0. Ini akan jadi X XOR dengan 0. Sama dengan X. Kalau sesuatu di XOR dengan 0, hasilnya pasti dirinya sendiri. Oke, sekarang di baris berikutnya, kita lihat X XOR Y. Yang terjadi adalah, kita lihat Y tadi kan isinya udah bernilai X ya. Kemudian X ini adalah yang ini. Berarti kita bisa substitusikan X XOR Y. Kemudian dia XOR dengan Y ya di sini. Tapi Y udah bernilai X kan sekarang. Nah, jadi X XOR X di sini kita bisa kerjakan dulu. X dengan X ini jadi 0. Maka dia sama dengan Y XOR X atau Y. Oke. Jadi dengan 3 tahap ini, kita di langkah kedua Y bernilai X. Di langkah ketiga X jadi bernilai Y. Oke. Saya hapus dulu. Nah, sekarang untuk komplemen ya. Untuk komplemen ini sangat sederhana ya. Nah, misalkan 1011 komplemennya 0100. Ini hanya mengubah yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1 ya. Sangat simpel. Nah, untuk geser kiri, geser kanan, ya, contohnya ya, 1100, 0011. Kita geser 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali ya, kita taruh di sini. Nah, kalau kita geser ke kiri, yang bit yang paling kanan ini jadi 0. Kemudian semua bitnya kita geser ke kiri, ke kiri. Ya. Contohnya kalau 4 bit aja ya, yang paling gampang ya. 0001. Kita geser ke kiri 1 kali, jadi 0010. 0010 ini adalah 2. Ini 001 ya. 1 ya. Kalau kita geser lagi, sekali lagi, jadi 0100. Ini adalah 4. Jadi perhatikan, 1 jadi 2, jadi 4. Ya, setiap digeser ke kiri, nilainya jadi double. Jadi pergeseran ke kiri itu setara dengan mengalihkan 2. Nah, bagaimana dengan pergeseran ke kanan? Ya, contohnya 1000. Geser kanan 1 kali jadi 0100. Geser lagi jadi 0010. Geser lagi jadi 0001. Ya, ini adalah 8. Digeser 1 kali jadi 4.
geser satu kali lagi jadi 2, kemudian jadi 1. Jadi pergeseran ke kanan itu sama dengan jadi setengahnya. Ya, 8 jadi 4, jadi 2, kemudian jadi 1. Nah, hati-hati kalau yang digeser adalah bilangan negatif. Seperti kita ketahui, dari kita pelajari di bagian pertama, atau yang kedua ya, bagian-bagian awal, ada yang namanya to complement. Yang bit yang paling signifikan, yang paling kiri ini adalah sign bit. Kemudian diikuti dengan nilainya ya. Nah, kalau yang kita geser adalah geser ke kanan, maka sign bitnya adalah tetap ya. Ini semua bitnya digeser ke kanan. Tapi yang paling kiri tetap mengikuti sign bit sebelumnya ya. Ini disebut arithmetic shift ya. Seperti itu. Kita nanti lihat aja contohnya. Nah, ini contoh programnya. Saya hapus dulu. Oke. Yang ini adalah contoh swapping ya. 5 dan 10 setelah di swap dengan cara ini tanpa temporary variable, maka jadi 10 dan 5 di swap. Yang ini adalah XOR dengan dirinya sendiri, yang menghasilkan 0. Yang ini adalah contoh enkripsi ya. Misalkan datanya 99. Di enkripsi dengan kunci rahasia 155. Ini akan menjadi suatu data ciphertext ya. Kemudian untuk mengembalikan ke bentuk semula, kita XOR dengan kunci yang sama. Nah, ini contoh-contoh yang pergeseran kiri kanan tadi ya. Kalau 5 digeser ke kiri 2 kali, itu jadinya 20. Karena apa? Ya, ke kiri 1 kali itu double, jadi 10. Karena dia 2 kali, geser kali. Jadi habis itu 20. Kalau 25 digeser ke kanan 2 kali, juga dibagi 2 ya. 12 kemudian jadi 6. Seperti itu. Kemudian untuk negatif 5 digeser ke kiri 1 kali, jadi negatif 10. Nah, kalau negatif 25 ini, hati-hati ya, digeser ke kanan. Nah, kita ubah dulu 25 itu menjadi bentuk itu komplemennya ya, representasi komplemenannya ya. 00, 01, 10, 01 ya. Ini adalah 25. Kalau mau negatif 25 ya, di komplement dulu, di flip dulu, kemudian ditambahkan 1. Silakan buka di bagian-bagian awal ya, saya sudah terangkan bagaimana caranya. Maka negatif 25 itu representasi binarinya dalam to complement adalah seperti ini. Nah, kalau kita geser ke kanan 1 kali, maka menjadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Lihat ini semua kita geser ke kanan 1 posisi ya. Tapi sign bitnya tetap. Nah, ini setara dengan negatif 13. Kemudian kita geser ke kanan 1 kali lagi, itu menjadi 001. Ini negatif 7. Begitu seterusnya ya. Ya, ini kita coba jalankan ya program yang tadi ya. Kita langsung klik run. Ya, ini hasilnya. Ya, yang pertama yang kita swap nilai X dan Y-nya. X, Y-nya 5, 10 jadi 10, 5 tanpa variabel temporary ya. Kalau pakai variabel ketiga kan gampang ya, X-nya disimpan dulu ke variabel sementara,
kemudian ditimpa dengan Y, baru Y-nya ditimpa lagi dengan yang sudah di variabel sementara tadi. Nah, kalau kita menggunakan cara ini, kita tidak perlu menggunakan variabel tambahan. Kemudian ini hasil dari X XOR X, jadi jelas 0 ya. Kemudian ini contoh enkripsi tadi, datanya adalah 99, setelah dienkripsi jadi 248. Kemudian 248 ini kalau kita XOR dengan kunci yang sama, 155, kan kembali ke bentuk asalnya yaitu 99. Jadi ini ada proses enkripsi, dan kebalikannya adalah dekripsi dengan cara XOR. Kemudian ini bentuk contoh pergeseran kiri kanan ya. 5 digeser ke kiri 2 kali itu jadi sama dengan dia didobelkan 2 kali ya. 5 didobelkan jadi 10, 10 dobelkan lagi jadi 20. Kalau digeser ke kanan itu jadi setengahnya ya. Kalau 25 setengahnya jadi 12. Setengahnya lagi jadi 6. Ya, jadi 25 bagi 2 bukan 12 setengah ya, karena di sini nggak ada bilangan pecahan ya. 25 geser 2 kali ya, dia jadinya 12, bukan 12 setengah ya. Dan geser sekali lagi jadi 6. Kalau bilang negatif, juga sama, negatif 5, geser ke kiri 2 kali, jadi 4 kalinya. Kalau negatif 25, digeser ke kanan, 1 kali jadi negatif 13, kemudian digeser 1 kali lagi jadi negatif 7 ya. Tapi hati-hati ya kalau yang negatif ini menggunakan notasi to complement ya. Jadi sign bitnya nggak berubah. Yang negatif tetap negatif. Tadi kita udah bahas di slide sebelumnya. Jenis operator yang lain adalah jenis operator assignment ya. Ini sebenarnya adalah bentuk singkatnya aja ya, untuk mempersingkat shortcutnya ya. Jadi operatornya kemudian ditambahkan assignment di sini. Misalkan kalau operatornya plus ya plus sama dengan, kalau operatornya perkalian ya perkalian sama dengan. Semua ditambahkan sama dengan di sini ya. Operator pergeseran bit kiri kanan maupun AND, XOR dan OR. Ini yang modulo, ini yang pembagian ya. Contohnya apa? Misalkan kita bikin Y plus sama dengan 3 kali 5. Ini sebenarnya bentuk singkatnya dari Y sama dengan Y ditambah 3 kali 5. Jadi misalkan Y bernilai 5, misalkan di sini adalah Y bernilai 5, 5 ditambah 15. Maka nilai Y yang diassignkan adalah Y nanti bernilai 20. Kalau seperti ini kurang 1 ya, tambah 1 lagi. Ini geser bit maksudnya, bukan lebih besar sama dengan pergeseran bit seperti ini. Ini adalah Y sama dengan Y pergeseran bit 5 kali ke kanan. Begitu dengan XOR ini ya. Ini C XOR sama dengan, sebenarnya maksudnya adalah C sama dengan C di XOR dengan ekspresi yang di sebelah kanannya ya. Di sebelah kanannya adalah ini. Begitu dengan pembagian. Ini adalah Z dibagi sama dengan Z dibagi 5. Kalau yang ini adalah X plus sama dengan 1, artinya X sama dengan X plus 1. Atau bentuk lebih pendek lagi adalah X plus plus. Nah, ini adalah contoh program yang menggunakan assignment operator ya. Kita definisikan dulu di sini X, Y, Z, 10, 20, 50, kemudian kita taruh bikin statement di sini. Z plus sama dengan X bagi 2 plus Y kali 2 ya. Nah, ini sama dengan Z sama dengan Z plus ini. Artinya, kita kerjakan dulu semua yang di sini, ekspresinya nilainya berapa ya. X bagi 2 adalah 5, Y kali 2 adalah 40. Jadi, 4 ditambah 45. Berapapun nilai Z sebelumnya ditambah 45. Sebelumnya ada 5, berarti Z akan bernilai 50. Dijalankan di sini, oke, Z bernilai 50, benar ya. Kemudian X digeser ke kanan 2 kali. Ya, berarti di setengahnya ya, jadi 5, setengahnya lagi jadi 2. Ya, jadi karena 5 itu 101 ya, binarinya ya, 101 binarinya. Geser ke kanan 1 kali lagi, jadi 1 dan 0.
1 dan 0 ini adalah 2, binari dari 2. 101 ini 5, geser 1 kali jadi 10, atau setara dengan 2. Kalau ini adalah OR sama dengan, artinya berapapun nilai Z, kita OR-kan dengan F0. F0 itu adalah 111, 10000. Artinya kita mau 4 bit di sini dinyalakan semua jadi 1. Nah, akhir bernilai jadi 242 ya. Jadi cukup sederhana. Ini hanya bentuk pendeknya aja ya. Bentuk panjangnya adalah X sama dengan X geser 2 kali. Ini bentuk pendeknya dari ini. Sekarang kita melihat ekspresi yang namanya ekspresi kondisional ya. Dan bentuk umumnya adalah kondisi ekspresi di sini. Kita taruhkan ekspresi kondisinya. Kemudian tanda tanya. Kemudian kalau true ini yang akan dipakai. Kalau kondisi yang tadi false, maka yang ini yang akan dipakai. Ya, kalau kondisinya true, pakai yang ini. Kalau false, pakai yang ini. Contohnya ya, misalkan kita punya char karakter size. Size ini karakter ya. Ekspresinya adalah, kondisinya adalah apakah width, asumsikan width ini adalah sebuah integer ya, lebih besar dari 100. Kalau true, maka size ini adalah bernilai L. Kalau false, maka size ini akan bernilai S. Ya, ini setara dengan bentuk panjangnya adalah seperti ini ya. If width lebih besar dari 100, maka true-nya di sini, size sama dengan L. Else, false-nya adalah di sini. Tapi ini bentuk ini panjang ya. Oke, bentuk pendeknya adalah karakter ini ya. Jadi ini sangat berguna ya. Bentuknya sangat singkat, hanya satu baris, bandingkan dengan bentuk panjang seperti ini. Sangat mempersingkat dan mempercepat ya penulisan kodenya. Contoh lain adalah the variable max yang diassign dari apakah X lebih besar dari Y. Kalau iya, maka max bernilai X. Kalau enggak, maka max bernilai Y. Ya, misalkan X itu adalah 3, dan Y-nya 100 ya, Y-nya. Nah, kan max ini akan bernilai nilai maksimum dari keduanya. Tertinggi dari keduanya yang mana yang paling besar. Maka max akan bernilai 100. Ya kan? Maka dari sini apakah 3 lebih besar dari 100? Kalau false, maka di sini 3 yang ini 100 ya. Maka max akan, karena false ya, akan pakai yang ini. Max akan bernilai 100. Ya, sangat sederhana tapi sangat berguna. Ya, ini contoh aplikasinya ya yang tadi ya. Di sini kita deklarasikan variable width besarnya 50, kemudian kita tentukan size ini karakternya adalah L atau S tergantung dari besarnya width ya. Kalau width lebih besar dari 100, maka dia L, kalau enggak dia S ya. Kalau kita jalankan, maka size-nya adalah S. Karena width ini tidak lebih dari 100. Ini sama saja dengan bentuk if sebenarnya ya. If width lebih besar dari 100, kalau true, maka size-nya diisi L. Kalau false, maka size-nya diisi S. Ini bentuk one line-nya ya, untuk lebih singkatnya satu baris aja. Yang contoh berikutnya adalah, di sini ada dua variabel X dan Y, 3, 100. Kemudian ada max, adalah maksimum dari keduanya, mana yang lebih besar. Oke, caranya adalah kita bisa gunakan if seperti ini, if X lebih besar dari Y, atau satu baris aja seperti ini. Max sama dengan X lebih besar dari Y, kemudian tanda tanya. Kalau true ini yang dipakai, kalau false yang ini yang dipakai. Pemisahnya titik 2 ini ya. Antara yang true atau false di antaranya adalah titik 2 ini. Kalau kita jalankan, max 3 dan 100 adalah 100. Jadi setiap operator itu memiliki prioritas evaluasinya sendiri-sendiri ya.
Ada yang prioritasnya paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Ini yang paling tinggi ya, prioritas kurung ini adalah yang paling tinggi ya. Kalau kita kurung suatu operasi, kalau kita kurung ini akan dikerjakan duluan. Yang ini adalah array indexing, yang ini adalah membership ya, class membership. Kemudian di bawahnya ada operator yang unary ya, yang not, kemudian yang ini complement, plus plus, minus minus. Plus min ini bukan penjumlahan ya, ini yang unary plus, unary negatif, bilangan positif, bilangan negatif. Yang star ini adalah address, pointer ya. Ini juga address dan ini menunjukkan pointer. Ini adalah type, kita udah bahas tadi type, untuk melakukan casting ya, mengkonversi dari satu tipe ke tipe yang lainnya. Di bawahnya ada operator aritmatika, perkalian, pembagian, dan modulo, sisa pembagian. Di bawahnya ada penjumlahan dan pengurangan. Di bawahnya lagi ada pergeseran bit kiri kanan ya, bitwise. Kemudian ada yang conditional, logika conditional ya, relasional. Lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kemudian di bawahnya adalah equality dan inequality, persamaan dan ketidaksamaan. Baru yang ini adalah bitwise dan XOR dan OR. Kemudian ini logical dan logical OR ya. Kalau ini yang dan yang satu ini adalah bitwise, kalau yang double gini adalah yang logical ya. Bedakan ya, kalau yang ini ada jadinya kita ada mengoperasikan bitnya. Kalau ini adalah kita melakukan evaluasi logik yang tadi ya, dan true dengan true, jadinya true dengan false, jadinya false ya. Ini untuk seperti itu ya. Kalau ini kita operasikan bit by bit ya, satu bit demi satu bit. Kemudian di bawah ini ada operator yang tadi ya, yang ada ekspresinya, kemudian tanda tanya. Kalau true, yang dipakai, titik 2, kalau false, ini yang dipakai. Bentuk penyederhanaan dari if ya. If dan else. Kemudian yang ini yang assignment ya. Assignment yang paling rendah ya. Jadi assignment termasuk yang plus bentuk singkatnya, plus sama dengan, minus sama dengan, star sama dengan, dan seterusnya. Nah ini akan lebih jelasnya kalau kita lihat di contohnya seperti ini ya. Kalau kita punya persamaan 3 ditambah 8 dikali 5, ini berapa hasilnya? Nah, kalau tanpa ada kurung begini kan jadi kelihatan seperti ambigu ya. Ini bisa jadi 3 tambah 8 dulu, baru dikali 5, atau 8 kali 5 dulu, baru ditambahkan 3. Nah, kita lihat di prioritas ini. Perkalian itu dengan pembagian dan modulo itu prioritasnya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Karena lebih tinggi maka 8 dan 5 ini duluan. Jadi 40. 3 ditambah 40 sama dengan 43. Baru yang paling bawah ini assignment. Assignment ini di paling bawah sini ya. Ini assignment tuh prioritasnya paling rendah, makanya dia belakangan. Setelah 3 tambah 40, 43 baru dia diassign ke sini. Oke. Kalau yang ini A, ini adalah OR yang logik ya. B, kemudian ini inequality dengan 5. Bagaimana cara mengevaluasinya? Oke, kita kembali lagi ke list ini. Kita punya equality persamaan ini dan kita punya OR, kita bandingkan aja. Equality di sini, kalau OR di sini, maka yang equality ini duluan. Ini yang lebih tinggi. Maka ini adalah seperti ini ya. B equal 5 dulu. Hasilnya adalah 1 atau 0 ya. Karena ini operasi logik ya. Baru hasilnya di-OR-kan dengan A. Ya. Jadi bukan A OR B, baru hasilnya apakah sama dengan 5 apa bukan.
Tapi B dulu dievaluasi duluan, karena ini prioritasnya lebih tinggi dari OR. Oke, jadi jelas ya, kalau yang ini, tadi kita kurung ini dulu, 8 kali 5 dikerjakan dulu, baru 3. Kalau yang ini, P dan equals 5 ini dikerjakan dulu, baru di-OR-kan dengan A. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah plus A, kemudian ada ini. Mana lebih tinggi, plus atau yang ini? Yang jelas lebih tinggi yang plus, karena dia ya, hampir yang top ya, di atas ini. Ya, makanya plus A ini dikerjakan dulu. Baru hasilnya di-compare dengan B, apakah equal apa enggak, pakai operator equality. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini agak ruwet ini ya. 3 kali 8 tidak sama dengan Y. Kemudian ada operator ini juga. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini perkalian. Kalau yang ini tidak sama dengan. Nah, perkalian itu posisinya di atas ini. Tidak sama dengan di bawahnya. Maka perkalian duluan. Maka ini dikerjakan dulu. 3 kali 8 jadi 24. Baru dijalankan operator tidak sama dengan Y. Jadi apakah 24 tidak sama dengan Y? Kalau Y-nya adalah let's say 10, maka 24 tidak sama dengan 10, benar. 24 dengan 10 kan nggak sama. Maka karena dia benar, bernilai true, kan nilainya adalah 1. Jadi seluruh ini bernilai 1. Maka ini akan menjadi X plus sama dengan 1. Karena hasil evaluasi yang sebelah kanannya ini bernilai 1, asumsinya Y-nya 10 ya. Jadi ini sebenarnya seperti X plus sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan contoh berikutnya? Kita punya N dan kita punya shift right ya. Mana yang lebih duluan, yang menang ya? Yang menang adalah shift nih. Kalau yang N itu di bawahnya ini, maka shift ini dikerjakan dulu. Ya, ini seolah-olah kita kurung di sini. Oke ya, 12 di shift ke kanan dulu jadi 6. Baru dicek, di N kan dengan Y. Baru hasilnya di assign ke X. Ya. Jadi ini sangat penting untuk dikuasai ya, mana operator yang prioritasnya lebih tinggi yang harus dikerjakan dulu. Tapi untuk lebih amannya, kita gunakan kurung ya. Misalkan kita mau menuliskan 3 tambah 8 kali 5. Untuk amannya, untuk memastikannya, kita gunakan kurung seperti ini. Nah, ini jadi lebih readable ya, lebih mudah dibaca ya. Orang yang nggak hafal prioritas pun bisa tahu, oh, karena kurung ini adalah yang paling top ya, paling atas ini kurung. Maka ini pasti duluan. Baru yang 3 ini. Kalau kita nggak pakai kurung, masih sama, hasilnya masih benar. Cuma masih kurang jelas ya, mana yang duluan. Hanya orang yang benar-benar tahu prioritasnya, yang bisa membaca dengan benar. Ya, seperti ini juga. Daripada nulisnya seperti ini, tulis saja dengan kurung A, or P sama dengan 5, dikurung begini. Jadi kita tahu mana yang duluan. Yang ini juga 12, geser kanan 1, dikurung dulu, baru di N dengan Y. Ya, itu. Biar kodenya lebih mudah dibaca, dan lebih mudah dimengerti orang lain.